khusus untuk anggota komunitas Patal. Oh, selain itu mungkin di sini ada yang belum daftar ya jadi anggotanya Patal. Jadi kalian bisa buka website kita di palembangdigital.org dan juga follow Instagram kami di palembang_digital untuk ngelihat konten-konten menarik dan edukatif. Oke, sesuai janji hari ini, kita bakal dengerin atau ngebahas bersama-sama, belajar bareng-bareng tentang dunia product development. Patal nggak tanggung-tanggung, kita invite langsung orang yang sangat berpengalaman di bidang product development. Kita kenalin ada Kak Anton Rifko, Vice President of Products di Warung Pintar. Terima kasih Kak Anton udah hadir ya. Halo, ya salam kenal semuanya. Oke. Nah, kalau kita udah denger nih suara Kak Anton, tadi juga kalau udah standby dari jam 8 ya, udah denger kayak sedikit-sedikit cuplikan tentang product manager itu apa, kuliahnya apa. Tapi kita harus kenalan dulu nih. Tadi kan disebutin kalau Kak Anton ini adalah Vice President of Products-nya di Warung Pintar. Warung Pintar tuh apa sih? Jadi Warung Pintar itu adalah perusahaan teknologi yang mentransformasi warung di Indonesia. Jadi Warung Pintar ini sangat update dan memanfaatkan akses teknologi ke produk-produknya seperti point of sale, integrated supply chain system, dan juga Juragan App. Oke, sekian perkenalan awal tentang workshop kita dan sekaligus Kak Anton. Mungkin Kak Anton kita persilakan waktu dan tempat untuk memberikan materi tentang Product Manager One-on-One. Terima kasih Halo nih. ya. Ya terima kasih atas waktunya. Ya jadi kayak di sini saya mau nge-share mengenai product manager one on one. 101 ini sebenarnya apa sih? Ini tuh kayak sebenarnya kayak materi introduction ke peran product manager ya. Ini kebetulan saya bikin konten ada warung pintar gitu. Biasanya di deliver untuk yang baru join di fungsi product management. Biasanya saya kasih presentasi ini di kayak sebulan sekali gitu biasanya untuk beberapa yang baru join. Jadi kayak materi yang sama saya deliver di sini dengan beberapa modifikasi, menghilangkan beberapa informasi yang sensitif. Ya, jadi kayak di sini saya mau mulai dengan ngebuka quotes dari Jeff Bezos ya. Jeff Bezos ini kayak foundernya Amazon, AWS dan yang lainnya gitu. Intinya dia cerita kalau di produk atau sebuah company gitu, kita harus ngelihat customer itu sebagai tamu yang diundang ke sebuah pesta. Dan kita adalah pemilik pestanya gitu kan, penyelenggara pesta. Jadi kita harus make sure bahwa setiap aspek dari customer experience-nya si tamu yang datang itu harus oke gitu untuk mereka bisa datang dan kayak suka dengan apa yang kita deliver gitu. Nah itu perannya product management di satu perusahaan. Nah agendanya sendiri saya akan masuk di 6 agenda ya. Di awal welcome sedikit, kemudian masuk ke bagaimana mendefinisikan suatu problem dan membuat prioritas, which is kayak basis kerjanya product manager. Kemudian kayak ada dokumen namanya product requirement document atau PRD. Nah, PRD nanti saya bakal banyak mention ini lah ya, kayak PRD lagi. Jadi PRD itu adalah kayak product requirement document. Kemudian kita nge-finalize PRD-nya sebagai referensi development. Ada namanya sprint. Kita arrange sprint planning dengan tim produknya, dengan engineering. Kemudian launching. Nah, sebelum launching, kita ada meeting namanya go to market dengan beberapa pihak yang terlibat di produk gitu. Kemudian setelah produknya launching, ada waktu di mana kita nge-review product metrics. Nah, di sini saya pakai bahasa Inggris untuk kontennya lah ya. Cuma kayak presentasinya tetap pakai bahasa Indonesia. Kita langsung masuk ke welcome to product team. Apa sih product manager itu? Jadi kayak mungkin teman-teman di sini banyak yang punya background di engineering gitu, atau mungkin background di desain atau bahkan bisnis gitu. Nah, product manager ini adalah kayak role baru sebenarnya. Kayak dia, saya sempat mention tadi, diperkenalkan oleh perusahaan namanya P&G gitu di tahun yang lalu gitu, untuk nge-bridge beberapa tim, yakni tim desain, tim engineering, dan tim bisnis kan, untuk make sure produk dan bisnis yang dikembangkan itu bisa sukses dan bisa sesuai dengan harapan perusahaan gitu. Nah, product manager juga yang bertanggung jawab untuk membuat strategi, untuk mendefinisikan roadmap, dan juga untuk membuat requirement. Jadi di sini kalau kita bikin diagram Venn itu, product manager adalah kayak pertengahan dari role UX dan desain, teknologi atau biasanya software engineering kalau di dunia digital gitu, dan bisnis. Ya di sini
Saya ngutip ada satu artikel bagus dari HackerNoon lah ya. Intinya kayak uh, di dalam sosok product manager yang ideal itu dia harus strong di komunikasinya. Jadi kayak hampir setengah aktivitas dia itu dan skill dia itu harus menyangkut komunikasi. Kemudian kayak dia harus paham mengenai desain. Desain ini kan kayak bukan cuma UI desainnya, tapi juga ngedesain experience-nya customer gitu. Nah, karena kita ngedesain experience customer, kita harus bisa menjadi advocate atau kayak perwakilan user yang baik. Kita harus mendengarkan apa sih keluhan user dan yang lainnya. Kemudian kita juga harus mengerti mengenai engineering. Karena kita harus membangun suatu solusi yang on top of engineering artifact gitu kan. Kalau kita sendiri nggak paham apa yang bisa possible untuk di-develop, itu akan susah untuk kayak bergerak gitu kan. Nah, kemudian juga product manager yang baik harus punya sense of business yang kuat, di mana dia kayak terus-terus berusaha untuk mengetahui apa sih yang disukai sama market, apa yang lagi trends, dan kayak dia juga harus paham mengenai teknologi-teknologi di marketing gitu, agar bisa ngebuat paket produk yang bisa sukses gitu. Nah, saya masuk ke defining problems dan create prioritization gitu kan. Share slide-nya udah belum? Udah harusnya. Kayak, jadi kayak product manager yang baik. Halo, sorry. Oke, ya. Ya, jadi product manager yang baik itu dia harus bekerja berdasarkan users problem ya, problem atau permasalahannya user. Jadi kayak harusnya tuh kita nggak boleh lompat langsung mau bikin sesuatu yang kompleks gitu, tanpa ada dasar users problem yang kuat gitu. Jadi intinya product manager yang kuat itu atau yang strong gitu, dia harus mulai dari mencari permasalahan pengguna dan kayak permasalahan itu harus dikonfirm dengan data yang available. Dan solusi adalah idealnya adalah solusi itu adalah sebenarnya kayak obat dari permasalahan pengguna. Dan kita ngelihat bahwa kayak permasalahan pengguna itu sebagai opportunity atau kesempatan untuk ngebuat sesuatu yang hebat. Di sini gimana sih cara mencari problems ya? Gimana cara mencari problemsnya user? Ya, di sini ada beberapa referensi atau guidelines. Salah satunya adalah kita bisa ngegali dari internal data. Kita membangun sebuah analytics platform, atau kita bisa menggali dari user feedback. Kita bisa ngelakuin interview dan yang lainnya. Dan di sini namanya data kualitatif lah ya, kalau user feedback itu biasanya. Kemudian kita juga bisa dapetin internal feedback. Ada tim operation, ada tim marketing, mungkin mereka mengetahui mengenai apa yang terjadi di market dan yang lain gitu kan. Kemudian kita juga bisa mengetahui informasi atau informasi users problem itu dari market situation. Misalnya kayak sekarang ada wabah atau kayak pandemi corona itu, apa yang bisa jadi kesempatan untuk berkembang gitu kan. Kemudian juga ada yang namanya industry trends. Kita ngelihat data-data dari Nielsen atau kayak industry report yang lain gitu. Nah, dari beberapa referensi itu, kita kategorikan menjadi dua tipe data. Ada yang namanya kuantitatif, data source, dan yang kedua kualitatif. Contohnya kuantitatif adalah kita ngebuat dashboard, kemudian ada yang namanya high level metrics. Contohnya jumlah transaksi atau jumlah user yang registrasi. Yang kedua itu tipenya adalah user behavior metrics. User behavior maksudnya apa sih yang dilakukan oleh user di platform yang kita bikin gitu. Contohnya ada yang namanya conversion funnel. Conversion funnel adalah kita ngebuat dashboard untuk memecah steps yang dilakukan oleh user dalam melakukan suatu aktivitas. Contohnya ngelakuin transaksi. Funnelnya itu misalnya step 1, step 2, step 3. Conversion funnel ini menghitung drop atau kayak user yang tidak melanjutkan ke step selanjutnya. Dari situ kita bisa mendapatkan data atau informasi. Kemudian yang ketiga itu traffic report. Ada yang namanya kayak attribution, jumlah visitors dalam suatu waktu. Kuantitatif data juga ada yang bertipe kayak market research data ya. Misalnya kayak kita, katakanlah kayak kita di industri finansial. Kita bisa gali data dari report yang diberikan oleh Bank Indonesia misalnya. Kemudian di sisi kanan ada yang namanya kualitatif data source. Kualitatif itu nature-nya adalah kayak jumlah datanya sedikit tapi berkualitas. Tapi jumlahnya sedikit. Kalau kuantitatif jumlah datanya biasanya banyak gitu kan. Nah, tipe data kualitatif itu contohnya kayak user interview, kita bisa ngelakuin ad hoc atau stage. Maksudnya gini, kadang suatu waktu kita bisa datang ke suatu tempat, katakanlah pasar gitu.
kita bisa tanpa rencana bisa ngobrol sama beberapa orang di situ, katakanlah kayak pedagang pasar atau kayak yang datang ke pasar untuk meminta jawaban dari beberapa pertanyaan. Itulah mungkin tipe dari ad hoc lah ya. Sementara kita juga idealnya bisa ngebuat skenario interview yang namanya kayak stage interview. Kemudian yang kedua tipenya adalah kayak fokus group discussion, di mana kayak kita mengumpulkan beberapa user, kemudian kayak kita diskusi di situ. Tujuannya FGD itu biasanya untuk ngebuat konsensus ya. Misalnya kayak kalau kita user interview ke satu orang, mungkin jawabannya kayak nggak konklusif karena kayak hanya dari dia. Sementara kalau di focus group discussion, kita bisa ngebahas suatu tema dan mencari konsensus dari beberapa orang gitu. Yang ketiga itu tipenya user activity observation, di mana kayak contohnya namanya misalnya usability testing ya, UT. Kita menggunakan aplikasi yang sudah jadi atau mockup aplikasi, minta seseorang atau kayak calon user gitu untuk melaksanakan atau kayak menjalankan suatu goals dari aplikasi kita. Kita lihat tuh kayak goals-nya, kita lihat apa sih yang menjadi challenge atau menjadi problem ketika mereka menggunakan atau melakukan aktivitas itu. Yang terakhir itu user feedback, simple kayak misalnya kita ngelakuin survei dengan kayak misalnya Google Form atau tools yang lainnya untuk mendapatkan beberapa jawaban dari pertanyaan gitu. Nah, terus kayak kan kita tahu dua tipe data tadi, kualitatif gitu kan. Yang kedua adalah kayak setelah kita udah punya datanya, kita mencoba untuk mencari patterns, pola gitu ya. Nah, pola ini ada banyak lah. Biasanya kayak pola ini ketika kita udah terbiasa dengan menggali data akan jadi natural lah, akan jadi otomatis menjadi kayak yang kita lakukan gitu kan. Contohnya kalau kita ngelihat high level metrics, kita ngelihat bahwa ada data decline atau penurunan data, misalnya jumlah transaksi di week 4 bulan Juli turun gitu. Berarti itu ada problem kemungkinan besar gitu. Kenapa? Kenapa ada problems? Yang penting kita menemukan ada problems dulu gitu. Di sini goals-nya adalah mencari problems kan. Kemudian yang kedua, datanya itu terlalu rendah dibanding industri standar. Contohnya kita punya conversion rate misalnya. Conversion rate itu kayak sebuah funnel singkat gitu yang menjelaskan dari step 1 ke step 2 berapa drop-nya gitu kan. Contohnya misalnya kayak jumlah orang yang registration ada conversion rate-nya. Itu berarti berapa sih yang landing ke suatu landing page dan yang akhirnya registrasi menjadi user. Nah, di situ biasanya banyak tuh di internet yang memberikan data report lah, industri standar. Contohnya kayak kalau sekitar 5 tahun yang lalu di e-commerce Asia itu conversion rate-nya itu di angka 3%. Dari dia visit sampai akhirnya transaksi kan. Kalau data kita di bawah data itu, berarti ada sesuatu yang bermasalah kan, yang menjadi referensi kita untuk improve gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adanya steps yang tidak diperlukan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Ya dari conversion funnel tadi itu step 1, step 2, step 3, step 4, kita ngelihat oh rupanya ada drop di step tertentu. Ya ada drop itu bisa jadi sebuah clue untuk menghilangkan sebuah unnecessary steps gitu kan. Atau kayak sebaliknya, di steps yang kita punya ada feature yang tidak ada sehingga kayak jadi ngebuat user drop di situ. Itu salah satu pola lah. Ini mungkin saya coba presentasikan beberapa contoh data. Ini misalnya kayak data GMV, kita bisa kayak plot berdasarkan waktu, kemudian kayak melihat pattern yang ada dari historical data. Kemudian kayak ini monthly active user. Ini kayak sama nih kayak monthly active user ini high level metrics. Kita plot berdasarkan kayak satuan jumlah dan periodenya kan. Kita kayak plot itu di data dashboard ini. Kita ngelihat di dashboard ini berarti kayak mungkin di bulan April ada problem nih. Problemnya kan bisa menyangkut aplikasi kita atau bisa menyangkut kayak trends di market gitu. Kita it's okay untuk kayak menemukan jawabannya nanti. Yang penting kita spot sebuah problem dulu. Setelah kita bisa spot sebuah problem, pergerakannya jadi lebih gampang gitu kan. Nah, contoh lainnya ini mungkin kayak Facebook daily active users di tahun 2008 sampai tahun 2018 Q2. Di sini nggak ada penurunan, cuma ada penurunan akselerasi ya, atau kayak namanya growth gitu. Growth itu kayak intinya kayak dari tahun 2011 ke tahun 2016 ada kenaikan mungkin kayak sepertiga di sini ya, kayak 30%. Sementara dari 2016 ke 2018 kenaikannya nggak signifikan, mungkin kurang dari 5%.
Nah, perbedaan dari 30% ke 5% itu adalah sebuah potensi problem gitu kan. Bisa jadi ada sesuatu yang menyebabkan itu gitu. Kita perlu temukan jawabannya nanti. Nah, kemudian sebaliknya kayak ini tadi Facebook gitu, saya coba contohin data di TikTok lah ya. Di sini kayak ada trends kenaikan di sini kan. Berarti di sini menimbulkan sebuah kesimpulan bahwa ini ada traction gitu kan. Sebaliknya dari problems, kita melihat data traction itu sebagai sesuatu yang positif dari fitur yang kita kembangkan. Nah, kemudian setelah kita ngegali banyak data gitu, data kualitatif, data kuantitatif, kita kumpulkan dalam sebuah data banks lah ya, problem banks gitu. Kemudian dari semua problem yang kita punya, nggak mungkin dong kita kerjain semuanya, karena waktunya nggak terbatas gitu. Kita mempunyai batasan perhatian, attention, dan resource untuk nge-fix semuanya kan. Oleh karena itu, kita wajib melakukan ngebuat prioritas. Idealnya itu cara pembuatan prioritas itu harus berdasarkan apa ya, kayak namanya key performance indicator dari organisasi kita, KPI atau OKR. Jadi kayak kalau kita kerja di suatu perusahaan itu idealnya kita minta ke atasan kita atau bos kita sebuah OKR dari yang perlu kita kerjain kan. Jadi kayak misalnya saya kerja di sebuah product team yang fokus bagian akuisisi. Kemungkinan besar KPI-nya adalah atau OKR-nya itu jumlah akuisisi atau kayak conversion rate gitu kan. Nah, dari situ kayak semua problem yang ada itu kita prioritaskan berdasarkan referensi tadi. Nah, idenya gimana sih? Idenya kan kayak kita punya KPI kan. KPI ini kalau di dunia startup itu ada terms-nya nih yang unik ya. Namanya North Star Matrix gitu kan. North Star Matrix itu kayak intinya acuan dari sebuah organisasi. Biasanya kan North Star itu bintang utara lah ya. Bintang utara kan biasanya cuma satu ya. Biasanya dipakai sama nelayan gitu, kayak zaman dulu gitu, untuk tahu arah pulang. Kalau saya tersesat di lautan gitu, kalau saya ngeliat ke atas gitu, oh ada bintang utara nih, berarti kemungkinan besar itu utara dan rumah saya di selatan, berarti saya sebaliknya menjauh dari bintang utara kan. Nah, biasanya kayak bintang utara ini menjadi patokan buat nelayan, sama seperti menjadi patokan buat organisasi zaman sekarang. Organisasi digital atau kayak company yang berbasis akselerasi startup gitu ya. Intinya jumlahnya jangan banyak. Kemudian kalau kita punya, ini sebuah contoh lah ya, misalnya kalau North Star-nya itu sebuah organisasi conversion rate, kalau kita punya dua fitur yang mau dikembangin, misalnya improving search relevance atau ngebangun landing page, ya artinya yang pertama lebih penting dong ya. Tapi kalau kita nggak punya patokan ini, kita bisa jadi kayak ngerjain yang nggak penting gitu, duluan gitu. Ini ilustrasi North Star Matrix lah, kayak intinya kayak walaupun jumlahnya idealnya cuma satu, pada kenyataannya ya kita bisa punya 2 atau 3, tapi jangan banyak-banyak gitu. Karena kalau kita kebanyakan nanti menimbulkan ini kayak excuse kita untuk ngembangin sesuatu yang nggak penting gitu. Kemudian ada cara lain untuk ngebuat apa ya, menggali sebuah solusi atau ide gitu. Ada namanya adalah kayak value proposition canvas di sini. Intinya value proposition canvas itu dibangun untuk kayak memahami gimana customer ngebuat decision. ada dua terms, namanya pains atau kayak penyakit apa kayak yang pedih gitu, dan gains, sesuatu yang menyenangkan suatu user gitu. Idenya adalah gini, kayak suatu produk yang kita kembangin itu hanya ada dua kemungkinannya. Either kita bisa nge-fix problemnya user, pains-nya user, atau kita bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan buat user. Mungkin kalau di dunia farmasi contohnya gini, suatu hal itu bisa jadi obat yang menyembuhkan penyakit atau vitamin yang membuat orang lebih sehat gitu kan, ya nggak? Nah, di situ kita membuat mapping tuh di value proposition canvas ini. Apa aja sih dalam sebuah aktivitas itu yang menjadi gains-nya user, dan apa saja sih yang bisa menjadi yang sudah menjadi pains-nya user. Kemudian apa yang kita mau kembangkan itu harus mencoba untuk fit ke salah satu dari itu. Ya. Di sini tadi kan disebutkan bahwa kita harus ngebuat prioritas ya. Ya, jadi kayak di sini saya mau masuk ke prioritization frameworks gitu. Ada banyak banget prioritization frameworks di dunia ini, kayak yang dipakai sama Google gitu, mungkin beda dengan yang dipakai sama Tokopedia gitu. Dan kayak intinya jumlahnya ada banyak banget. Cuma in general itu yang populer ada dua. Yang pertama itu kayak RISE atau Reach, Impact, Confidence, Effort.
Dan yang kedua itu cost of delay. Ini saya mau mungkin menjelaskan dua tipe inilah ya. Yang pertama itu masuk di RISE dulu. Jadi dengan RISE itu, kalau organisasi kita lebih mementingkan impact, biasanya kita pakai metode framework RISE gitu untuk ngebuat prioritas. Idenya adalah yang impact-nya lebih tinggi itu diprioritaskan gitu kan. Cuma kayak detailsnya ada formula reach kali impact kali confidence dibagi effort. Reach itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah kayak kalau kita ngembangin suatu fitur, kira-kira berapa sih potensi user yang bisa diraih oleh fitur ini? Katakanlah kayak fitur order atau fitur search itu kira-kira jumlahnya berapa, dan kayak nanti kita bandingin dengan yang lain kan. Kemudian impact. Impact itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, kita punya North Star Matrix. Kemudian fitur ini kira-kira secara relatif berapa sih skornya terhadap impact ini, terhadap si North Star ini. Nah, relatif itu maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kayak relatif itu skor dibandingkan dengan skor suatu hal dibandingkan dengan hal lainnya. Jadi kalau skor dari halaman registrasi itu nilainya 1, kira-kira fitur ini tuh skor impact-nya berapa sih gitu. Ya, kita bisa buat skala gitu, 0,25 sampai 3 misalnya, masif dan kayak 0 minimal impact gitu. Kemudian yang ketiga itu confidence. Kan kayak yang reach sama impact tadi kan kita buat secara asumsi atau estimasi kasar gitu kan. Nah, di sini seberapa kasar estimasi kita, itu kita bisa cantumkan dalam skor confidence atau kepercayaan diri skor. Itu kayak diplot dalam satuan 0% sampai 100%. Dimana kayak kalau kita confident banget bahwa skor yang kita kasih di reach dan impact itu bagus, kita bisa kasih 99% gitu. Atau kalau kita nggak terlalu yakin, kita bisa kasih 5%. Dan yang terakhir itu effort. Effort ini kita perlu ngobrol sama tim engineering untuk tahu effort dari sebuah inisiatif yang ditaruh di sini. Ujung-ujungnya nanti kayak kita punya table gitu yang kayak ngeplot nilai RISE dari semua inisiatif yang ada. Idenya adalah kayak kita perlu mengembangkan inisiatif yang skor RISE-nya paling tinggi dulu kan, ya nggak? Di situ berarti kayak kita mementingkan impact. Yang kedua itu ada yang namanya cost of delay. Cost of delay ini beda dengan RISE, di mana kalau RISE itu untuk organisasi yang lebih mementingkan impact dalam suatu waktu. Kalau RISE ini kita lebih mementingkan unit of economics dari suatu inisiatif. Maksudnya kan gini, suatu fitur itu dibuat karena ada dua hal kan kemungkinan. Yang pertama adalah kayak kita bisa nge-generate profit atau nge-generate revenue dari fitur itu, atau fitur itu bisa mengurangi beban operasional dari yang kita lakukan. Nah, berarti kayak unit of economic ada dua kemungkinan dong. Yang pertama, opportunity loss karena fitur itu nggak ada sekarang, ya nggak? Jadi misalnya katakanlah kayak kita mau jualan, katakanlah Traveloka gitu. Traveloka misalnya punya flight booking ya. Karena dia nggak punya hotel booking, berarti dia kehilangan opportunity dong, ya nggak? Nah, angkanya kira-kira berapa? Angka uangnya, rupiahnya gitu. Kemudian yang kedua itu operational cost. Katakanlah kayak ada tools software atau kayak apa ya, misalnya mungkin kayak tools yang hardware gitu. Karena tools itu nggak ada sekarang, maka prosesnya itu dijalankan secara operasional gitu. Nah, operasional ini biasanya kan mahal ya, ada beban admin dan yang lain gitu kan. Nah, itu cost-nya berapa? Kemudian kayak kita masukkan angka rupiahnya berapa, kemudian sekali lagi bikin nilai effort setelah ngobrol dengan engineering gitu, akhirnya kita punya angka yang berbasis cost dibagi effort ya. Idenya cost of delay adalah menggambarkan kira-kira berapa sih fitur ini worth-nya atau nilainya berapa sih kalau kita punya fitur itu sekarang. Ya, kemudian kayak semuanya itu diplot ke dalam sebuah table, dan yang nilai cost of delay-nya paling tinggi, itulah yang akan kita kerjakan di awal gitu. Nah, kemudian kita udah punya beberapa inisiatif yang penting, yang paling prioritas. Selanjutnya kita ngebangun requirement kan. Requirement itu kalau di dunia startup gitu atau di dunia digital gitu dibuat dalam dokumen namanya product requirement document. Mungkin buat teman-teman yang kerja di startup udah tahu bahwa kayak hampir semua startup itu kayak punya dokumen yang setara dengan PRD. Template-nya beda-beda, tapi kayak nama dokumennya biasanya sama, PRD kan. Di sini tujuannya PRD itu sebenarnya kayak bukan untuk bikin tesis gitu, bukan untuk kayak bikin skripsi yang dikumpulin ke dosen gitu, terus dinilai gitu.
PRD ini sebenarnya kayak untuk jadi referensi aja, untuk jadi referensi pengembangan kan. Goals-nya ada dua, kayak pertama itu supaya ketika mikir itu ngebuat requirement, cara berpikir kita itu terstruktur. Kita punya struktur terhadap pendekatan product development-nya kan. Kemudian dokumentasi. Kemudian yang kedua itu sebagai referensi komunikasi supaya kayak supaya inisiatif kita itu bisa terkomunikasikan ke orang lain. Nanti kan kayak mungkin ketika kita menjelaskan ke yang lain itu ada hal-hal yang nggak rinci kan. Ya, jadi kayak lawan bicara kita bisa mengacu ke dokumen ini untuk tahu lebih details gitu. Nah ini kasarnya strukturnya PRD kurang lebih kayak gini. Yang pertama itu title-nya apa sih? Inisiatif kita tuh ngebuat apa sih? Kemudian ada executive summary. Goals-nya adalah kayak mungkin ketika eksekutif atau mungkin C-level atau direktur gitu ngebaca dokumen kita, mereka nggak punya waktu banyak untuk ngebaca details kan. Nah, kita perlu bikin deskripsi singkat dalam 1-2 paragraf gitu yang menjelaskan goals-nya apa sih ngebuat ini gitu. Nah, kemudian section yang lain itu ngebahas problem statement. Kan seperti yang saya bilang di awal tadi itu bahwa kayak semua inisiatif harus dimulai dari problems kan. Nah, penjelasannya seperti apa dirinci di sini. Ditulis berikut dengan backup datanya. Data-data yang diperlukan untuk menjadi referensi dari problem statement ini apa aja. Kemudian ada part-part lain yang belum saya warnain hitam. Kenapa? Karena ini masih draft. Jadi kayak di draft ini kita harus mulai dari problem statement kan. Kemudian masuk ke solution validation. Di sini setelah kita tahu problemsnya user, kita perlu mikir apa sih kira-kira yang menjadi solusi untuk nyembuhin problemsnya user ini kan. Nah, di tim produk itu biasanya mengenal meeting untuk enrichment requirement. Biasanya ada dua jenis. Yang pertama itu brainstorming session, atau kayak mungkin yang lebih fokus gitu, ada yang pakai misalnya design sprint. Bedanya gimana sih? Bedanya kasarnya gini, kayak brainstorming session itu goals-nya adalah untuk ngebuat meeting singkat gitu, mungkin nggak singkat lah, tapi kayak bisa jadi kayak 2 jam sampai 3 jam, yang goals-nya itu kuantitatif, di mana kayak ide itu sebanyak-banyaknya dilempar oleh semua orang gitu kan. Kita punya problem A nih, kita arrange brainstorming session untuk supaya semua orang itu menyampaikan gimana sih solusinya untuk nyembuhin problem itu. Jumlahnya ada banyak, nanti kita pelan-pelan bakal rinci mana yang paling tepat gitu kan. Tapi kayak itu bakal bisa jadi nggak terstruktur kalau yang brainstorming session itu. Approach kedua itu ada yang namanya design sprint. Design sprint ini diperkenalkan sama Google ya, kayak Google itu punya venture capital namanya Google X gitu, inkubator gitu. Mereka untuk setiap portofolio company-nya itu mereka melakukan design sprint untuk membuat solusi. Nah, desain sprint sendiri nggak akan dibahas lebih detail karena itu panjang ya. Cuma intinya adalah kayak mereka meeting yang dilakukan selama 5 hari, yang direpresentasikan dalam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana fokusnya itu hari pertama melis atau merinci setiap problem yang ada. Kemudian yang kedua tuh hari kedua ngebuat solusi, di mana kayak salah satu aktivitasnya adalah lightning demos. Lightning demo itu misalnya gini, kayak kan ketika kita mau buat solusi, umumnya itu solusi ini udah dipikirin sama kompetitor kita. Ya, jadi kayak harusnya kita nggak reinvent the wheel gitu kan. Kayak idealnya kita bisa tahu approach apa sih yang dilakukan sama kompetitor untuk nge-fix problems A gitu misalnya. Di situ setiap member dari meeting itu diwajibkan untuk kayak nge-present singkat gitu, lightning demo, mengenai konsep yang dilakukan sama competitors untuk nge-fix problem serupa. Kemudian ada yang namanya Crazy Eight, itu kayak kurang lebih kayak brainstorming session di mana kayak setiap orang itu punya waktu singkat gitu untuk ngebuat konsep dalam kertas A4 gitu yang dibagi 8. Dan nanti kayak di hari Rabu ada pembuatan keputusan dari semua inisiatif yang ada di sebelumnya itu, dan akhirnya dibuat storyboard, dan di hari Kamis dilakukan persiapan untuk ngelakuin usability testing. Dan akhirnya nanti kayak dapat insight yang bisa diimprove dan dikembangkan sebagai sebuah solusi. Nah ini kemudian setelah menjadi sebuah proposal solusi, kita harus ngevalidasi solusinya itu tepat apa enggak gitu. Nah kalau di Warung Pintar sendiri kayak kita nge-acknowledge ada 2 jenis product validation. Yang pertama itu sandboxing, di mana kayak kita sebelum menjadi sebuah sistem, kita bangun
prototipe service gitu yang berbasis operational heavy. Kemudian jalankan service-nya itu secara manual, secara operational heavy gitu ke segmen yang kecil di user gitu kan. Contohnya gini, kalau kita mau bikin e-commerce gitu, kan e-commerce kan kompleks ya. Kemudian e-commerce itu mau jualan apa? Katakanlah kita mau jualan batik gitu. Nah, dibanding kayak kita bikin e-commerce-nya langsung di depan, kita bisa coba dulu kayak jualan batiknya itu lewat WhatsApp gitu. Kemudian kayak cari tahu challenge-nya apa aja sih di operational, kemudian kayak apakah ada demand dan yang lain gitu kan. Itu namanya sandboxing. Kemudian yang kedua adalah prototyping. Kalau kita udah yakin lebih dekat gitu bahwa kayak solusi ini lebih tepat kalau dijalankan secara digital, kita bisa bangun mock-up-nya, kemudian bikin mock-up-nya secara versi digital gitu, kemudian mock-up-nya itu dibuat supaya ada langkah-langkah apa ya kayak yang logis gitu di aplikasinya itu. Kemudian kita bisa panggil beberapa user gitu untuk nge-conduct usability testing. Goals-nya usability testing adalah untuk ini, kayak untuk make sure bahwa flow di mockup yang kita bangun itu nggak membingungkan mereka. Ya, jadi kalau ada part yang bikin mereka bingung, kita bisa fix dan improve gitu kan sebelum masuk ke engineering. Kemudian kayak kita harus dapetin validation output kan. Intinya kayak kita bisa jalanin yang tadi itu lewat sandboxing atau lewat kayak prototyping. Kemudian setelah dapat feedback dari user atau potensial user, kita bisa ngelakuin multiple validation cycles. Maksudnya kalau ada feedback, kita benerin, jalanin lagi validation, jalanin lagi sampai akhirnya kayak kita cukup yakin dan masuk ke final proposed solution. Tapi kalau rupanya feedbacknya itu menjurus ke kurang oke gitu, kita jangan maksa sih. Seidealnya kita bikin aja multiple validation cycles gitu supaya kayak ketika masuk ke engineering itu atau ke implementasi, apa yang kita propose itu lebih ideal gitu kan. Karena ketika udah masuk ke implementasi, nanti kalau rupanya salah gitu, cost-nya mahal banget kan. Kayak kita harus ulang dari awal gitu. Kemudian setelah kita punya final proposed solution, selanjutnya kita bikin final version dari PRD dokumen kan. Nah, salah satu steps-nya adalah kita harus nge-lock ini kan, nge-lock approval. Di situ kita harus dapetin support dari bos lah ya, dari kayak mungkin decision maker gitu. Misalnya katakanlah decision maker-nya itu harus sampai ke CEO atau C-level, kita bisa present ke mereka mengenai findings kita, kemudian propose solution-nya seperti apa. Dan kalau mereka ada feedback, kita bisa tangkap feedback-nya, kemudian implementasikan penyesuaiannya. Dan ketika mereka udah full approve, artinya apa yang kita mau jalankan itu kita dapat support dari mereka kan. Nah, ketika suatu inisiatif itu udah dapat support dari pemangku jabatan gitu, biasanya nanti ke implementasinya lebih enak nanti. Dan sebaliknya, kalau rupanya nanti kayak kita nggak dapat support, biasanya akan susah banget untuk bisa bergulir. Kemudian setelah semua hal itu udah didapat, kita punya final proposed solution, kemudian dapat support dari pemangku jabatan. Selanjutnya kita complete beberapa points di PRD yang belum kelar. Tapi kalau rupanya ada beberapa part yang nggak available gitu, jangan sungkan untuk hapus saja atau NA gitu, not available. Di sini ada proposed solution validation-nya seperti apa dan ditulis juga. Kemudian kayak target matrix-nya seperti apa, user story, dan kayak minutes of meeting. Ya, jadi kayak si product requirement dokumen ini idealnya menjadi satu acuan yang menampung semua diskusi ya. Ya, jadi kalau ada diskusi yang terjadi juga, idealnya minutes of meeting-nya disimpan juga di PRD gitu. Biar kita bisa mengacu ketika ada dispute gitu. Kemudian di PRD itu kita perlu ngebuat target matrix. Maksudnya gini, jadi kayak tadi kan misalnya kita ada problems di awal kan. Kemudian problemsnya itu apa? Katakanlah kayak jumlah daily active user-nya kekecilan gitu. Nah, kemudian bikin inisiatif dan kayak inisiatif ini diharapkan untuk bisa increase daily active user. Nah, di sini harus set target matrix. Jadi kayak kita semacam kayak bikin komitmen gitu bahwa kayak dengan inisiatif ini dalam 3 bulan misalnya kita harus kayak increase 30% dari daily active user. It's okay untuk kayak rupanya nggak tercapai gitu karena kayak di sini idealnya kita bikin komitmen yang cukup tinggi lah ya, yang tinggi banget gitu, yang kayak yang mungkin sulit untuk diraih. Harapannya emang kayak kita
emang harus bikin inisiatif yang pelan-pelan bisa ngebuat goals yang tinggi itu bisa tercapai kan. Tapi ketika nanti nggak tercapai, kita harus punya learnings dong. Kenapa nih nggak tercapai? Apa sih yang salah? Apa yang bisa diimprove gitu kan. Kemudian inisiatif solusi tadi itu didetailkan dalam bentuk user story. Kan tadi sempat dibahas di salah satu poin CPRD itu ada user story. User story itu untuk ngedetailin dari part requirements ya. Ada template-nya. Ini template ini lumayan populer di dunia startup ya. Kayak sebagai tipe user A, saya mau ngelakuin sebuah action supaya bisa menyelesaikan suatu goal gitu. Intinya kayak di sini highlights dari template ini, kemudian details-nya itu details dari inisiatif ini ditaruh di yang kolom selanjutnya gitu. Kemudian kayak kita dari semua dari inisiatif yang kita punya di breakdown dari menjadi beberapa user story dan akhirnya jadilah final version of PRD. Kemudian di sini kita bikin sprint planning. Sprint tuh gini, kan di dunia startup itu ada terms namanya Scrum. Scrum itu sebuah teknik project management di mana kayak harapannya kita bisa agile, maksudnya kayak requirement-nya itu nggak harus di depan semuanya gitu. Kita bisa kayak evolusikan requirement-nya di tengah jalan. Dan biasanya sprint itu kan kayak ada cycle-nya. Kayak cycle-nya ada yang punya 1 bulan, ada yang punya setiap 2 minggu. Sebelum kita mulai sprint, kita ngelakuin sprint planning. Sprint planning itu kayak kita breakdown dari beberapa user story itu menjadi kayak tas-tas di engineering. Dan akhirnya kita bikin score effort point. Jadi kayak tim engineering nanti bisa nge-breakdown project-nya itu menjadi smaller task, dan untuk setiap task-nya itu dikasih poin. Poinnya biasanya pakai referensi Fibonacci ya, kayak misalnya ada kayak 1, 2, 3, 5, 8. Harapannya tuh kenapa Fibonacci? Karena kayak supaya bikin antara skor poinnya itu nggak terlalu dekat gitu, dan kayak nanti kayak nggak rancu kan. Misalnya kayak 1, 2, oke 1 sama 2 dekat ya, tapi kayak 3 ke 4, 4-nya nggak ada, karena kayak 3 sama 4 tuh agak mirip gitu kan. Itu salah satu alasan kenapa Fibonacci. Kemudian kayak kita masukin beberapa task ke dalam sprint sampai sprint capacity-nya full, dan akhirnya di kick off sprint planning. Ada beberapa aktivitas yang dilakuin di sprint, contohnya kayak daily stand up. Goals-nya adalah kayak kita bisa punya update di setiap harinya kan, selama 2 minggu. Katakanlah kayak sprint-nya 2 minggu gitu. Untuk setiap harinya kita punya update, siapa tahu kayak di timnya itu punya challenge atau obstacle gitu, dan kita bisa diskusikan dan kayak solusinya seperti apa bisa dibahas di meeting itu. Dan meetingnya jangan lama-lama, kayak harusnya kayak 15 menit sampai 1 jam gitu. Dan di akhir sprint, ketika udah launching, kita ngelakuin sprint review atau kayak mungkin namanya retrospektif gitu, untuk ngebahas apa yang bisa diimprove dan apa yang oke gitu. Dan akhirnya kayak di next sprint-nya itu bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, jangan lupa product manager juga bertanggung jawab untuk make sure bahwa launching-nya sukses kan. Jadi kayak kita punya requirement, kemudian requirement-nya di-develop sama engineering. Jangan sampai ketika pergi ke market gitu, ketika launching ke market, jangan sampai kayak gagal hanya gara-gara sesuatu yang simple gitu kan. Nah, di sini kita ngebahas go to market meeting biasanya. Tim yang terlibat di sini itu biasanya tim marketing dengan tim operation. Yang pertama itu operation dulu. Kan kayak hampir setiap fitur itu pasti ada aktivitas operasionalnya kan. Nah, kita perlu diskusi dengan tim operation untuk ngebahas SOP-nya seperti apa sih untuk kayak produk ini. Mungkin sebelumnya ada SOP, dengan fitur yang baru ini kita improve SOP-nya. Dan akhirnya kita bikin dokumen namanya kayak PODD kalau di Warung Pintar. Namanya Product Operation Deployment Document. Di company lain ada berbagai macam nama dokumen lah. Ada yang namanya kayak user guidelines, ada yang kayak namanya SOP. It's okay, hampir semuanya mengacu ke hal yang sama, which is kayak operational guidelines kan. Kita harus make sure juga kita involve leader timnya di operation. Kemudian juga ada marketing. Tim marketing ini bertanggung jawab untuk make sure bahwa publikasi launching-nya itu berjalan baik. Goals-nya adalah kayak untuk make sure bahwa market itu paham mengenai apa yang kita launching kan. Kita bikin material dengan tim marketing, kemudian launching di beberapa media, katakanlah kayak medianya Facebook kita, atau mungkin di Play Store description-nya kita sampaikan beberapa informasi mengenai updates-nya gitu kan. Dan product manager juga bertanggung jawab untuk nge-promote use case. Maksudnya gini, kayak
Katakanlah kayak kita bikin aplikasi Instagram misalnya. Kemudian Instagram itu bisa dipakai untuk kayak shopping gitu, jualan gitu kan. Nah di situ kan sebenarnya nggak semuanya bisa harus jualan shopping kan. Nah intinya kayak dengan nge-promote sebuah use case, kita jadi bisa mengarahkan si user itu untuk menjalankan sebuah aktivitas yang kita harapkan. Dan akhirnya nanti kita bisa misalnya kayak sesederhana gini deh, kayak kita bikin fitur, kemudian kita bikin beberapa tim operasional yang nelponin user untuk kayak ngajarin mereka menggunakan sebuah fitur gitu. Itu salah satu domain yang harus dipikirin sama tim product manager gitu. Kemudian yang terakhir, setelah kita launching fitur kita, idealnya kita sebagai product manager gitu harus punya komitmen untuk ini. Kita bikin schedule gitu, katakanlah sebulan atau 2 bulan gitu untuk make sure apa yang kita launching itu di review kan. Di sini kayak kita katakanlah kayak kita mau improve tadi 30% daily active user setelah 3 bulan. Jangan sungkan untuk kita bikin calendar invitation untuk ke diri kita sendiri. 3 bulan dari sekarang kita harus nge-review kan. Nah setelah di-review kita jadi tahu kan apakah kayak target matriksnya itu tercapai dan kayak apakah kita perlu invest lebih lanjut di fitur ini. Itu bakal perlu ada bahasan dengan tim yang lain gitu. Cuma intinya kayak ini jangan dilewatkan. Dan akhirnya setelah kita punya insight dari review yang tadi, dari matrix review yang tadi, kita bisa masuk ke cycle selanjutnya. Review dan akhirnya masuk ke problems lagi, mencari solusi dan akhirnya kayak review lagi. Itu kurang lebih kayak dari saya sih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Anissa ya. Oke, oke. Gimana teman-teman? Kalau menurut saya setelah dengar penjelasan dari Kak Anton sih daging semua sih ya penjelasannya nggak tanggung-tanggung. Ada 52 slide yang isinya semuanya ilmu yang dibagi sama Kak Anton. Oke, karena penjelasannya, pematerinya udah selesai, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, bisa lewat chat, nanti boleh diketik-ketik pertanyaan apa, nanti dicoba untuk dijawab sama Kak Anton. Nah, Kak Anton, nah sekarang ada tadi tuh sebelum acara mulai ini kan ada brief khusus nih, kayak Kak Anton cerita kalau sebenarnya Kak Anton ini awalnya adalah engineer juga. Nah, itu tuh gimana sih Kak, kayak challenge Kakak untuk pivot dari engineer ke product owner? Susah nggak sih Kak gitu? Oke, mungkin saya coba share video ya. Muncul nggak ya? Biar kayak akrab. Muncul nggak ya? Nggak tahu deh. Harusnya bisa sih. Sekarang belum. Sekarang belum Kak nih Kak. Oke, nggak apa sih. Kayaknya ya jadi kayak mungkin share kembali lagi ke sini. Saya coba share lagi balik ke share screen. Sorry. Ya seperti yang dijelaskan tadi, saya actually background di professional karir sebelum sebagai kayak dunia produk itu, saya sempat di software engineering gitu. Kemudian kayak singkat kurang lebih kayak 4 tahun gitu, dan akhirnya saya mencoba untuk bikin startup selama kayak 2 tahun, dan akhirnya kayak masuk ke dunia produk setelah startup saya nggak lanjut gitu kan. Nah di situ mungkin saya share sedikit lah ya, mungkin kayak beberapa yang terjadi ketika saya transisi dari software engineering ke role product management gitu. Yang pertama itu ada yang namanya topi. Topi itu gini, kayak kita mungkin punya skill sebagai engineer ya, software engineer gitu. Tapi ketika kita kerja sebagai product manager, kita harus ganti topi kita. Maksudnya kita harus ganti sudut pandang kita gitu. Yang tadinya kayak ngebahas mengenai gimana sih ngebuat suatu fitur itu bisa jalan dan bisa terrealisasi, menjadi gimana sih mencari users problems yang worth untuk dibangun solusinya. Dan seringkali ketika di awal-awal transisi itu, saya seringkali nih kayak terjebak di diskusi teknis yang kurang lebih kayak ngebahas, ini kayaknya bisa nih di develop, ini kayaknya keren nih, ini canggih nih. Dan itu kayak harusnya kan nggak dilakukan ya. Cuma kayak biasa itu kayak secara natural terjadi sih, karena di awal-awal transisi itu kan kayak yang sebelumnya saya lebih banyak kayak pegang coding gitu.
menjadi harus kayak banyak-banyak ngegali data, kemudian kayak lihat market research dan yang lainnya gitu. Di situ kayak challenge satu itu agak sulit untuk mengganti topil ya, mengganti sudut pandang. Terus yang kedua itu, challenge kedua itu ini kayak kan di awal itu apa yang saya pelajari lebih banyak software development ya, dimana kayak mungkin gimana bisa belajar Java, gimana bisa ngedebug suatu problems dan yang lain-lain gitu. Akhirnya saya nggak terbiasa untuk kayak ini membaca data. Membaca data tuh bisa dari data internal ataupun data di market ya. Ya misalnya contohnya kayak kita mau ngebangun ini ya, mau ngebangun karena kayak kita kerja di suatu perusahaan transportasi, katakanlah Grab atau Gojek gitu. Kemudian kita mau bikin fitur transfer uang gitu. Nah di situ kan kayak harus banyak ini ya, harus banyak menggali data market dan problemsnya user, apakah tepat ngebangun fitur itu atau enggak gitu. Nah di awal-awal itu karena saya belum terbiasa di situ, akhirnya jadi kayak nggak banyak analisisnya dan nggak tajam analisisnya gitu. Ya itu sih dua challenge. Yang challenge pertama itu kayak kesulitan mengganti sudut pandang, dan yang kedua itu agak kurang terbiasa membaca data dan menganalisis, kurang lebih gitu. Oke Kak Anton, gimana Kak Faisal? Apa udah cukup penjelasannya? Udah puas dari jawaban dari Kak Anton? Oke, ya udah. Kalau gitu kita lanjut lagi nih Kak, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang kedua, dari Kak Jonathan, pertanyaannya adalah apakah product development itu sama dengan business development? Atau apakah product development itu atau product manager itu sama dengan sistem analis, Kak? Oke. Iya, jadi ini banyak ini tantangan sih. Jadi kayak kita kalau ngelihat di LinkedIn atau di aplikasi mengenai startup kayak Tech in Asia itu banyak tuh kan yang hiring product manager dan yang lain-lain. Tapi in reality apa yang mereka cari itu kadang sistem analis, kadang yang mereka cari itu project manager doang, dan yang lain-lainnya lah. Cuma kayak kalau ke business development biasanya agak jauh. Idenya gini kayak product manager dengan business development itu bedanya gini, kayak kalau business development itu mencari bisnis dari sebuah produk kan. Misalnya kayak mereka banyak berdiskusi dengan calon klien, apa sih yang bisa dijual gitu kan. Mirip kayak sales kalau business development walaupun beda. Sementara kalau product manager itu ngerealisasikan produk kan, ya nggak? Jadi kayak kalau sama business development agak ketahuan tuh perbedaannya. Tapi ketika kita diskusi sama dua roles yang tadi saya bahas itu, sistem analis dan project manager, itu kadang banyak perusahaan di Indonesia yang agak kesulitan untuk membedakan ya. Project manager itu goals-nya adalah merealisasikan sebuah project dengan batas waktu yang nggak molor, dengan cost dan resource yang kira-kira nggak molor juga kan, ya nggak. Ya jadi kayak yang menjadi concern-nya project manager itu biasanya timeline-nya harus jangan molor, terus resource-nya jangan melebihi yang dibudgetin gitu. Nah, sementara kalau sistem analis, mereka juga ini kan kurang lebih ada requirement yang kompleks gitu. Kemudian mereka nge-bridge kompleksitas itu di sudut pandang engineering, kemudian dibikin dokumen teknisnya menjadi referensi development gitu kan. Sementara product management itu bukan cuma mengenai itu. Seperti yang saya bahas di depan itu kan kayak product development itu harus mengidentifikasi users problem kan ya. Nah sementara project manager nggak perlu ngurusin itu, sistem analis nggak perlu ngurusin itu. Ya mereka cukup ada requirement kemudian di breakdown menjadi kayak level penjelasan teknis yang cukup untuk diimplementasi sama engineering kan. Ya jadi kayak product manager itu bukan sistem analis maupun project manager gitu, tapi kayak mereka harus bisa ngelakuin itu challenge-nya. Apalagi di perusahaan yang kayak masih mungkin lean ya, lean tuh maksudnya nggak banyak orang gitu. Dan di situ kayak nanti product manager mungkin perlu ngelakuin aktivitas project management dalam Scrum itu, dan juga dia perlu mungkin ketika membuat product requirement dokumen tadi itu bisa jadi dia harus menjadi sistem analis gitu. Tapi dia bukan orang itu. Ya jadi kayak in summary gitu, product management itu bigger than two roles itu gitu. Tapi ketika organisasinya semakin besar, nanti mungkin ada pemisahan lah ya. Mungkin ada kayak role sistem analis sendiri, mungkin ada roles di
project manajernya itu sendiri, misalnya kayak ada Scrum Master dan yang lain gitu. Oke, jadi ternyata kalau dari penjelasan dari Kak Anton sendiri, ternyata skupnya product manager itu lebih besar ya, lebih luas dibandingkan misalnya business development dan juga sistem analis. Nah, ini Kak, kalau ini ada pertanyaan dari saya nih Kak. Saya tuh pernah baca di sebuah artikel gitu Kak ya. Karena tulisannya itu product management is not people management gitu Kak. Tapi kalau di perusahaan saya sendiri Kak, saya lihat seringkali product manager itu kan kayak apa ya? Kayak ketua sukunya gitu Kak. Ya. Apakah pengertian itu ada makna khusus Kak untuk product manager? Oke, kalau jawaban ini masuk ke subjektivitas lah ya. Cuma gini, bener kayak di dunia ini kan sebenarnya role product management itu seperti yang saya bilang tadi baru diperkenalkan di tahun 80-90-an sama PNG kan, ya nggak? Beda sama kayak mungkin software engineering udah dari tahun 40-an, dari zaman perang dunia udah ada gitu kan. Apalagi kayak engineer yang lain gitu. Nah intinya kayak roles product management ini beda-beda, bisa jadi di antara organisasi satu dengan yang lainnya kan, ya nggak? Ada beberapa konsep misalnya kayak dari Spotify gitu. Spotify itu punya konsep namanya squad, kemudian kayak ada tribe gitu. Di dalam squad itu di lead sama product manager atau kayak product owner gitu. Di konsepnya Spotify itu menyebutkan kalau product manager itu kurang lebih nge-lead tim yang di dalamnya kan, ya nggak? Ada tim engineering, ada tim desain dan yang lainnya. It's okay kalau cara kerja seperti itu. Mungkin untuk koordinasi jadi lebih gampang karena ada yang nge-lead gitu kan. Tapi kalau pandangan saya, kalau pandangan subjektif saya, idealnya itu product manager itu nggak nge-lead siapapun. Dia tuh bukan nge-manage orang, dia tuh nge-manage produk. Itulah kenapa namanya product manager. Dengan dia tidak punya beban nge-lead orang lain, pergerakan dia jadi lebih agile. Maksudnya gini, kan ketika dia ngelakuin analisis untuk ngebuat requirement, dia perlu agile, perlu gerak kemana-mana ya, perlu gerak ke tim marketing, perlu gerak ke tim operation, perlu gerak ke tim yang lainnya juga gitu. Kalau dia dikasih beban orang yang report ke dia, bisa jadi kayak itu jadi sesuatu yang ngebuat mereka nggak bisa gesit gitu. Ya, jadi kayak ada, kalau pandangan saya sih sebenarnya engineering dengan product management itu satu level, dia nggak report ke yang lain gitu. Ya, tapi itu sedikit subjektif. Oke, nggak apa-apa Kak. Tapi artinya kita pendapat tersebut tuh juga masih bisa dibalikin lagi lah kepada pembaca atau situasi di perusahaan kita ya Kak ya. Oke, ini Kak ada yang menarik nih katanya. Ada yang nanya, Kak Anton ada buku atau resource khusus nggak yang rekomend kalau mau belajar tentang product management? Oh, kalau buku mengenai product management biasanya kalau setahu saya nggak ada yang bagus ya, karena kayak biasanya kayak bukunya itu bukan bertitle product management, tapi kayak apa namanya, kayak titlenya biasanya kayak spesifik fokus di hal-hal yang lain gitu. Misalnya kayak contoh yang bagus tuh misalnya kayak The Lean Startup gitu. Lean Startup itu ngebahas gimana seorang founder perusahaan atau kayak product management itu, karena product manager itu kan sebenarnya kayak mirip kayak founder perusahaannya, tapi kayak organisasi yang dia pegang itu lebih kecil. Nah, gimana seorang pendiri inisiatif itu berpikir gitu. Intinya kayak ada 3 step. Step pertama itu kita ngebuat produk market fit, gimana supaya produk yang kita punya itu dengan market yang ada itu bisa fit. Jadi kayak produk yang kita tawarkan itu kepancing sama market gitu kan. Kemudian layer kedua itu ada yang namanya produk business model fit. Jadi intinya adalah kayak gimana supaya kayak setelah kita punya produk market fit, kita bisa menawarkan produk yang ada bisnisnya. Dan bisnis model itu bisa dites, ada bisnis model subscription dan yang lain. Di situ akhirnya jadilah sebuah bisnis yang bisa menguntungkan gitu. Itu kayak salah satu buku yang saya suka sih, namanya The Lean Startup gitu. Yang kedua, ada beberapa buku juga sih yang kita baca. Cuma kayak biasanya nggak ngebahas mengenai total end-to-end dari product development, tapi kayak part-parts dari product development. Oke, kalau itu tadi buku Kak. Kalau misalnya YouTube mungkin Kak blog atau Medium? Oke. Jadi kayak kalau Medium biasanya ada kayak
produk school, cuma kayak produk school agak-agak ini ya, agak-agak komersil gitu. Kalau saya ada referensi, referensinya menarik nih. Jadi kayak namanya tuh ada bentuk namanya ini, kayak dia tuh kayak simulasi jadi product manager gitu. Ya, jadi kayak idenya tuh dia mirip kayak course gitu, tapi bentuknya bukan kayak kursus gitu. Tapi dalam bentuk simulasi, awalnya dari interview, kemudian akhirnya dia masuk kayak dikasih challenge sama perusahaannya itu untuk nge-solve suatu problems. Nah, ketika di tengah jalan itu ada beberapa konten yang dikasih sama mereka. Itu saya lupa linknya, nanti saya kasih deh kayak lewat chat gitu. Oke, oke. Nah, ini teman-teman kita bakal dikasih link yang sangat bermanfaat nih kalau kita dapat resource-nya ya. Oke, thank you Kak Maliono untuk pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Faisal. Jadi pertanyaan adalah tools apa sih Kak yang dipakai pas lagi brainstorm dengan engineer pas mau nentuin goals perusahaan atau OKR? Oke. Ya, jadi kayak produk manajemen itu nggak ngebahas mengenai tool spesifik. Tools itu kayak alat yang ngebantu kita untuk kayak ngelakuin beberapa aktivitas tadi kan, ya nggak? Ya, jadi ada beberapa aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama mungkin project management, ada sprints gitu kan. Nah, di sprints itu mungkin kita bisa gunakan tools namanya Jira gitu untuk kayak nge-breakdown dan menuliskan beberapa task. Kalau di Warung Pintar sendiri menggunakan open source gitu, ada namanya Tulip tools gitu. Tapi it's okay mau pakai yang manapun, ujung-ujungnya adalah kayak mana yang bisa ngebantu kita untuk ngelakuin project management. Bisa sesimpel menggunakan kayak misalnya Google Docs gitu atau Excel gitu. Kemudian yang kedua itu brainstorming ya. Ketika brainstorming kita ada mode gali ide sebanyak-banyaknya kan, ya nggak? Ya kita bisa pakai tools sesimpel kayak Google Words, Word, Microsoft Words gitu. Sementara kalau di desain sprint sendiri sama sih. Jadi kayak yang dipentingin di aktivitas itu adalah kayak interaksi manusia. Kalau kita gunakan tool spesifik, nanti biasanya kita nggak fokus gitu. Mungkin kalau kita ada kesempatan untuk kayak bisa offline meeting, toolsnya bisa kayak ini, kayak sticky notes gitu untuk kayak digunakan dalam aktivitas desain sprint tadi. Cuma sebenarnya ini nggak ngebahas mengenai tool spesifik yang harus kita pakai sih. Jadi any tools asal metodologinya tepat gitu bisa jalan. Setuju Kak Anton. Jadi karena kan memang Scrum juga itu kan bukan karena toolnya Kak ya, tapi pemahaman kita tentang frameworknya. Oke, sekarang lanjut lagi Kak, ada pertanyaan dari Rain. Nah, ini pertanyaan adalah biasanya kesulitan dari product manager itu menjembatani masalah user dalam artian pain and gain-nya dan business goals atau permintaan stakeholders. Ada tips-tips nggak Kak untuk masalah ini? Jadi gimana untuk men-tackle kesulitan untuk menjadi bridge antara ketiga hal itu? Oke. Ini menarik sih. Jadi kayak mungkin saya bisa jelaskan mulai dari ini juga sih, kayak di company itu mungkin kayak company startup seperti yang saya jelaskan tadi, ada apalagi kalau yang menggunakan mode the lean startup ya. Itu ada dua stage company kan. Yang pertama itu di mana mereka berusaha untuk mencari product market fit. Dan yang kedua itu ketika mereka di mode mencari product business model fit. Nah, ketika kita di fase awal atau kayak di fase product market fit, itu yang dibahas itu mengenai users problem banget gitu kan. Kayak apa sih yang dihadapin sama problemsnya user, dan kita attack problems itu dengan solusi yang tepat, dan kayak kita nggak mikirin bisnis lebih banyak dan lebih dalam gitu kan. Kemudian kayak seiring dengan waktu ada yang namanya traction kan. Nah, ketika kita bisa nge-solve users problem tanpa ada embel-embel bisnis model, maksudnya tanpa ada bisnis yang berhubungan dengan uang gitu, biasanya nanti kayak customer bakal datang banyak kan, ya. Ada traction tuh kayak user kita bertambah banyak, jumlah transaksi kita bakal banyak. Saat itu yang tepat adalah kita menjadi users advokat yang dalam gitu kan, kayak apapun users problem itu diprioritaskan di utama gitu kan. Nah, ketika company move ke next stage lebih besar, datanglah kayak mereka berusaha untuk mencari bisnis model yang tepat supaya bisnisnya itu bisa scalable kan, bisa jadi bisnis yang berkelanjutan gitu. Nah, saat itu kita harus ngebalance antara ngebangun solusi yang ideal dan tepat buat user
dan mencari bisnis model yang tepat bisa ngebuat company sustainable gitu. Ya, jadi jawaban dari saya adalah tergantung stage di company-nya itu, kita perlu fokus dan lebih mementingkan di user kah atau lebih mementingkan di bisnis gitu. Ya, contohnya kayak kalau kalian menggunakan aplikasi kayak misalnya Gojek atau Grab gitu, pasti aware dong bahwa kayak beberapa tahun yang lalu user itu sangat dimanjakan, sementara sekarang berkurang kemanjaannya gitu. Ya, misalnya kayak promonya dikurangin, sederhananya gitu. Ya, kurang lebih gitu sih jawabannya. Oke, jawabannya lengkap sih. Nah, ini Kak, ini pertanyaan yang menurut saya sih menarik nih, sensitif-sensitif gitu ya Kak ya. Jadi kan misalnya nih Kak, kalau kita pakai Scrum gitu Kak, misalnya di dalam sprint planning atau di sprintnya itu ternyata tasknya atau user story-nya itu nggak align nih Kak dengan goals. Jadi karena nggak align dari goal itu ada kemungkinan dia nggak kena lah hasil dari matriksnya itu nggak kena gitu dari targetnya. Nah, ini bisa dibilang kesalahan product manager, engineer, atau siapa Kak yang harus disalahin nih? Misalnya task kita tuh nggak gagal lah gitu, misalnya produk kita tuh gagal. Oke, menarik. Jadi kayak idealnya itu kita nggak menyalahkan siapa-siapa ya. Yang perlu disalahkan adalah prosesnya gitu. Prosesnya berarti salah dan ada yang bisa diimprove gitu. Nah, di situ saya actually beberapa kali pernah di organisasi yang kejadian seperti itu. Tipikal halnya adalah biasanya terjadi karena user story itu dibangun lompat ya. Jadi kayak biasanya seorang yang ditugaskan sebagai product manager tanpa invest lebih banyak waktu untuk menggali user problem, dia langsung lompat bikin user story gitu. Kemudian kayak user story-nya ada di dalam otak dia kan. Kemudian ditulis dalam dokumen, dia presentasikan ke engineer, dan akhirnya di breakdown. Nah, di situ ada ada gap of pemahaman gitu. Bahwa misalnya kayak si product manajernya mungkin di benaknya udah kebayang lah ada beberapa simulasi kejadian di dalam dia. Tapi kayak dia karena lompat, akhirnya komunikasinya tidak tersampaikan dengan baik gitu. Beda ceritanya kalau kita mungkin ya pakai flow yang tepat ya, dimana kayak awalnya itu jangan lompat ke user story, tapi kita mencoba untuk bikin draft PRD-nya yang dimulai dari problem statement. Ya, jadi di awal itu semua orang di organisasi kecil ini harus paham bahwa ada problem ini. Kemudian kita arrange dua tipe meeting tadi itu, brainstorming yang lebih mementingkan jumlah ide, atau kayak design sprint yang lebih mementingkan kualitas ide. Ini bisa melibatkan dalam di tim engineering, tapi kayak mungkin tim engineering waktunya terbatas lah ya. Kita bisa invite mereka untuk ikut di beberapa meeting aja di sini. Tapi kalau flow-nya tepat, nanti kayak dan mereka semua paham apa yang kita lakuin itu untuk nge-solve suatu problems, biasanya berkurang tuh miskomunikasi atau kayak kegagalan di akhir itu. Ya, tapi tetap bisa terjadi sih. Tapi kayak yang kita bisa coba lakukan di sini adalah mengurangi kemungkinan itu kan. Oke, jadi kalau kita ketemu case seperti itu jangan salah-salahan ya Kak ya. Jangan engineer nyalahin PM, PM nyalahin engineer gitu ya. Oke deh. Nah ini harusnya Kak, mungkin di case apapun itu kita nggak menyalahkan orang lain siapapun lah. Betul, betul. Jadi Ya. udah lebih mature ya Kak ya untuk culture-nya. Nah ini Kak, ada pertanyaan mengenai sama atau beda sih Kak antara product manager sama product owner. Nah itu kan dua istilah yang sering banget digaung-gaungkan lah Kak di internet ataupun di startup. Terus apakah product manager ini bakal bersinggungan langsung Kak sama business development? Kalau iya, pada saat apa, pada step apa mereka bakal saling kolaborasi? I see. Ini menarik sih. Jadi ada di dunia product manajemen sendiri tuh kayak titles itu biasanya kayak beda-beda implementasinya di berbagai organisasi. Ada yang namanya product manager, ada yang namanya product associate, ada yang namanya associate product manager, ada yang namanya product owner, ada yang namanya head of product dan yang lain. Beberapa company menyebut kayak misalnya product owner itu setara dengan head of product gitu. Dia yang benar-benar memiliki produknya.
Sementara product manager itu yang lebih banyak interaksi dengan engineer untuk kayak nge-manage produk dan projectnya gitu. Ya kayak kalau di organisasi yang saya pernah ikutin sih, saya kebetulan belum pernah ngalamin kerja di organisasi yang ada roles product owner gitu. Cuma kayak saya mungkin kayak dari interaksi dengan beberapa teman dan baca beberapa artikel, saya tahu sih. Jadi intinya kayak product owner itu biasanya lebih banyak berinteraksi dengan bisnis. Dia seolah-olah kayak own the product gitu kan. Akhirnya dia kayak karena dia own the produknya, dia yang menggambarkan visinya mau kemana, kemudian kayak marketnya mau dibawa kemana dan yang lain. Biasanya dia bakal lebih dekat ke business development. Sementara product manager kalau di organisasi itu dia tuh kayak nge-translate apa visi dari product owner itu ke dalam implementasi teknisnya gitu. Ya di sini kesannya tuh kayak product manager lebih dekat ke roles project managers ya. Ya tapi kalau dari yang saya baca, mungkin kayak referensi yang saya baca itu menyebutkan nggak ada product owner sih. Adanya beberapa tingkat di product management, misalnya kayak associate product manager, senior product manager, head of product gitu. Di situ kalau di referensi yang saya pakai itu perbedaannya di scope of responsibility-nya. Oke, jadi tadi pertanyaannya udah terjawab. Kalau product owner itu kayak responsibility-nya tuh lebih luas gitu ya, scope-nya biasanya di perusahaan yang menganut product owner. Nah, terus ini ada pertanyaan selanjutnya. Misalnya nih Kak, produk kita itu ternyata start meeting-nya itu tadi yang ke akuisisi ya Kak ya. Nah ini ada yang nanya gimana Kak metode atau strategi yang bagus dan efektif supaya bisa meningkatkan active user Kak di aplikasi kita supaya produknya laku gitu. Oke. Ya menarik. Ya, jadi kayak di materi yang saya kasih ini kebetulan introduction, artinya kayak introduction tuh lebih ke mungkin kayak kalau di kuliah tuh kayak kalkulus 101 lah, kalkulus 1 gitu, ada kalkulus 2. Di topik ini tuh masuk ke mungkin kayak tips and tricks gitu kan. Masuk ke yang dibahas tadi kan kayak semacam tips and tricks kan. Gimana supaya kayak kita punya user base yang tinggi gitu kan. Nah, di sini mungkin saya bisa jawab dengan kayak beberapa pengalaman yang saya kasih lah ya. Ya biasanya kayak jumlah user itu terkait dengan ini kayak engagement yang kita kasih. Jadi ada dua kan, acquisition dengan retention gitu. Retention maksudnya jumlah user yang kita retain dan nggak keluar, nggak churn gitu. Churn itu maksudnya dia udah nggak pakai lagi ya. Dan jumlah user yang kita acquire dalam suatu waktu. Ya jadi kayak untuk ngebuat user base kita tinggi, kita perlu ngelakuin beberapa marketing campaign untuk ngedatangin acquisition dong ya nggak? Kita ngelakuin acquisition campaign. Kita bisa jalanin kayak mungkin marketing berbayar ataupun marketing organik atau nggak berbayar gitu untuk nge-acquire user-user yang ke-impact dengan problem yang kita tawarkan solusinya. Di situ user kita bakal bertambah. Kemudian kita jangan lupakan program retention gitu. Intinya make sure supaya mereka yang datang itu dari acquisition nggak keluar dan tetap memakai aplikasi kita. Nah di sini ada beberapa teknik lah ya. Kayak misalnya kita perlu ngelakuin campaign engagement gitu. Misalnya kayak kita jalankan notifikasi lewat email untuk make sure mereka tetap paham mengenai aktivitas yang bisa dilakuin dan bisa di-solve oleh aplikasi kita. Atau mungkin kalau di aplikasi kita bisa sering-sering bikin push notif campaign gitu untuk make sure mereka tetap engage gitu. Jadi kayak retention itu terkait erat dengan engagement. Kalau mereka engage, kemungkinan besar mereka bakal retain gitu. Di sini tuh mungkin suatu waktu nanti kayak saya bisa share juga topik yang sedikit advance gitu. Ada yang namanya hook model. Hook model itu pancingan. Ya jadi kayak ada buku namanya Hook by Nir Eyal gitu. Nir Eyal ini psikolog gitu, yang industrial gitu. Dia nulis buku namanya Hook, yang menjelaskan kayak ketika kita ngebangun produk, idealnya kita bikin pancingan yang ngebuat supaya orang itu sangat-sangat erat dan engage dengan aplikasi kita. Dia bangun ada skema hook gitu yang intinya kayak bentuknya adalah kita bikin orang itu atau user itu invest di platform kita, kemudian kita bikin hook modelnya. Jadi contohnya gini, kalau kalian notice gitu kalau di Twitter gitu atau Instagram
kalau kita baru registrasi, kita diminta untuk nge-follow orang kan, ya nggak? Katakanlah kayak nge-follow 10 orang. Nah, kemudian dengan di teori ini menyebutkan kalau kita udah invest ngebuang waktu untuk nge-follow 10 orang, kemungkinan besar kita untuk churn atau untuk nggak pakai aplikasi lagi bakal berkurang. Nah, itu salah satu teknik yang dibahas di situ. Oke, lengkap banget, lengkap banget. Jadi semoga pertanyaan sebelumnya tadi udah kejawab ya, yang tadi yang nanya. Nah, ini Kak, karena kita janjinya tadi 21.15 kita sudahin workshop, tapi ini Kak, ini ada satu pertanyaan pamungkas. Mungkin karena yang join di workshop kita ini kan banyak mahasiswa ya Kak ya. Jadi Boleh. boleh nggak sih, Kak, kita kasih tahu gimana sih Kak supaya menjadi product manager itu apa yang harus dilakuin khususnya untuk yang fresh graduate, Kak? Oke, menarik. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri kan path-nya gini ya, kayak polanya adalah saya sebagai software engineer, kemudian kayak saya menjalankan pekerjaan sebagai spesialis dulu gitu, sebagai spesialis software engineer, kemudian kayak kebetulan ketika saya udah cukup mahir dan punya pengalaman di situ, saya baru masuk ke product management gitu. Nah, itu kalau secara personal sih saya lebih merekomendasikan seperti itu ya. Jadi kayak kalau kalian punya background di industri atau di software engineering dan yang lain-lain itu, coba jalani pengalaman sebagai spesialis dulu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, abis itu masuk ke dunia product management. Tapi buat teman-teman yang mungkin kayak punya passionnya tuh di product development, it's okay gitu kan. Tapi biasanya nanti agak susah untuk masuk ke role product manager langsung. Biasanya bakal masuk ke role associate product manager dulu gitu. Dan nanti kayak bakal dikasih challenge yang scope-nya lebih kecil, seiring dengan waktu bakal dipromot ke product manager gitu. Cuma kalau saran saya adalah biasanya kan kayak mungkin kita nggak punya pengalamannya dari fresh grad gitu. Kemudian ketika interview, bentuk interviewnya bakal ngebahas gimana sih pengalaman kamu ketika men-solve problemnya user gitu kan. Nah, di sini kalau saran saya mungkin kayak kalian bisa ikut internship di suatu organisasi startup gitu, atau kayak kalian bikin aplikasi kalau punya skill bikin aplikasi, atau kayak kalian bikin blog atau kayak website gitu yang bisa nge-solve kebutuhan user gitu. Intinya product development itu kan menyangkut users problem dan gimana kita nge-solve problemnya mereka itu kan. Ya kalau kalian bisa bikin story, nanti kayak story itu bisa dirangkai untuk jawaban dari interviewnya ya. Oke, jadi itu ya tadi yang mungkin teman-teman di sini yang tertarik untuk menjadi product manager, kalau masih mahasiswa coba deh jadi spesialis dulu. Nanti kalau misalnya udah setahun, udah 2 tahun, kalau masih punya passion yang tinggi untuk product development bisa lanjut ya Kak ya. Oke, kalau gitu kita tutup sesi Q&A kita pada malam hari ini dan artinya berakhir pula workshop 6.0 perkenalan dunia product development dari Kak Anton. Nah, untuk teman-teman semua, sekali lagi, jangan lupa untuk isi form feedback-nya. Karena kenapa? Karena kita butuh banget nih masukan, kritik dari teman-teman supaya format acaranya lebih bagus lagi di minggu-minggu berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Palembang_digital dan materi kita akan diunggah di YouTube-nya Palembang Digital. Untuk yang mau nonton ulang boleh dari situ ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kalau gitu terima kasih banget Kak Anton untuk sesi knowledge sharing-nya di malam ini. Pokoknya materinya mantul, daging banget semuanya. Semoga materinya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hadir. Dan saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam, happy weekend. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Kak Anton mungkin mau promosi LinkedIn-nya boleh. Nanti pada follow nih. Boleh. Di mana nih Kak kalau mau follow LinkedIn-nya Kakak? Saya juga lupa. Oke. Saya kasih di sini. Ya. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya lewat direct message di LinkedIn boleh ya Kak ya terkait product development.
Ini Oke, linknya saya jam share di ini tanggal ya. Ya, feel free untuk di kontak chat. saya lewat WhatsApp atau Oke. lewat message di LinkedIn atau kayak gimana untuk kalau ada pertanyaan. Oke teman-teman, oke itu tadi wah udah di-share bukunya, The Lean Startup, terus itu juga nanti insya Allah bakal di-share juga tentang simulasi menjadi product manager, dan ternyata dan juga di-share LinkedIn-nya. Wah ada Kak Anton, maaf nih jangan keluar dulu, ada pertanyaan dari Pak Bos. Di Warpin ada lowongan PM nggak Kak Anton? Harusnya Pak Bos yang lebih tahu ya. Cuma kayak saat ini kayak warung pintar kan sedang berkembang ya, kayak bisnisnya terus berkembang dan kayak seiring dengan kayak ada pandemi corona ini kebetulan bisnis kita semakin bagus gitu kan. Nah, konsekuensi dari situ tuh ada beberapa post product development yang kayak kita cari juga orangnya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik untuk apply di warung pintar sebagai associate product manager ataupun product manager, kita selalu buka. Ya, ada ininya, ada linknya. Linknya tuh mungkin saya share di sini ya. Bentar. Boleh Kak. Nih teman-teman yang tertarik jadi product manager, langsung dikasih sama Vice President of Product-nya. Iya, kita oke. Oke, sekali lagi diingetin buat teman-teman yang join di workshop Papal, jangan lupa diisi form feedback-nya ya nanti. Nah, itu dia ada referralnya langsung dari Ya, bisa dibuka nggak? Kita coba dulu ya, Kak. ini gue nggak ya? Iya. Oke. Ya, ada Kalau beberapa dari role, saya ada bisa. teman-teman yang skills-nya jago di engineering, mungkin bisa daftar di role engineering atau kayak ada yang mau coba di role product juga feel free untuk kayak coba apply di situ. Oke. Kak, kalau nggak salah Warpin itu culture-nya itu ya kayak boleh remote ya Kak ya? Iya, di warung pintar ada jadi kayak intinya ada 3 business unit gitu kan, dan business unit itu merepresentasikan sebuah organisasi gitu. Ya, intinya kayak ada usernya itu misalnya kayak manager engineering-nya atau tech lead gitu. Biasanya ada beberapa roles yang bisa possible untuk remote gitu. Nah, tuh teman-teman, sekali lagi yang mau mungkin dari engineer-nya ya, kalau pasti engineer itu bisa remote. Jadi yang tetap mau stay di Palembang, tapi pengen kerja di startup keren di Jakarta, boleh apply melalui link tersebut dari referral sama warungpintar.co.id/karir. Oke, kalau gitu kita Oke, teman-teman ya jangan pakai yang referral ya, pakainya yang Career. warungpintar.co.id/karir. Oke. Sekali lagi terima kasih Kak Anton Ya, udah terima nyempetin kasih. waktunya di malam minggu. Oke, ya udah. Oke teman-teman, terima kasih udah join. Happy weekend, bye. Sama-sama, dadah.